Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini Allah mengungkap siapa pelakunya. Dan dari kejahatan naffatsati, berasal dari kata naffatsah. Naffatsah itu meniup. Meniup yang kencang sampai mengeluarkan, mohon maaf, ludah-ludah di mulut. Itu namanya naffatsah. Kalau niupnya pelan, itu bukan naffatsah. Tapi kalau meniupnya kencang sampai mengeluarkan air liur, bahasa kitanya nyembur, itu namanya naffatsah. Dan dari kejahatan peniup, Allah menggunakan peniup itu dalam bentuk jamak nafasati. Saya kasih contoh misalnya, kalau seorang muslimahnya satu, bahasa Arabnya muslimatun. Tapi kalau muslimahnya banyak, muslimatun. Jadi panjang. Huruf sebelum akhir itu panjang. Muslimatun. Sama dalam ayat ini, kalau yang niup itu satu orang, nafasah. Kalau yang niup lebih dari dua orang, nafasati. Allah membocorkan dalam ayat ini bahwa pelaku yang meniup Nabi, yang menyihir Nabi dengan cara meniup, dua ciri-ciri. Pertama, dia perempuan, karena ada tak. Yang kedua, yang melakukan praktek sihir terhadap Nabi, itu bukan satu orang. Bukan dua orang, tapi lebih dari dua orang. Makanya Allah panjangkan, wa min syarrin naffatsati. Dan ternyata riwayat menyebut yang menyihir Nabi SAW itu 3 anak perempuannya Labid bin A'sam. Kenapa mesti perempuan? Ternyata hal itu diwariskan sampai hari ini. Kita menyebut kakek sihir atau nenek sihir. Dalam ungkapan sehari-hari, kita lebih familiar dengan istilah kakek sihir atau nenek sihir. Kenapa mesti nenek? Kenapa mesti perempuan? Kenapa enggak laki-laki saja? Ternyata dalam ilmu persihiran, dampak sihir yang dilakukan oleh pelaku perempuan itu lebih dahsyat dibanding sihir yang pelakunya adalah laki-laki. Kalau perempuannya satu orang, ini sampai 3 orang yang menyihir Nabi SAW. Bagaimana cara menyihirnya? Ditiup. Dan tiupannya kencang sampai mengeluarkan ludah dari mulutnya. Bahasa kitanya nyembur. Itulah mengapa dulu tahun 90-an sempat viral lagu yang badukun itu. Lalu pasien disembur, kayak gitulah kira-kira. Ternyata dalam praktek disihirnya Nabi juga disembur. Yang kemarin kita sebut, jadi ada daun-daun kurma itu dibungkus, di dalamnya ada sisir Nabi, ada helaian rambut Nabi. Setelah dibungkus, diikat, kemudian dibacakan mantra, dan mantra itu ditiupkan ke ikatan-ikatan itu. Makanya disebut wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan peniup wanita fil 'uqad, yang meniupkannya kepada 'uqad. 'Uqad itu artinya tali. Makanya pernikahan itu disebut akad nikah, tali pernikahan. Karena sebelumnya kita berbeda, tapi karena ada janji pernikahan kita terikat. Yang laki-laki nggak boleh sembarang, yang perempuan nggak boleh sembarang, karena terikat. Terikat itu bahasa Arabnya 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.